Kita cek sama-sama fisik dan mental orang yang kau pikirkan sekarang ini. Bayangkan satu nama, wajahnya, senyumnya, semuanya. Kita lihat apa isi kepalanya. Saya melihatnya seseorang ini sedang mencoba untuk memperbaiki apa yang salah. Dia punya semangat, punya hasrat untuk membenahi sesuatu. Dia sedang mengupayakan sesuatu, ya, mengupayakan sesuatu untuk apa? Ya mungkin untuk membuat kau terkesan. Yang kedua, semakin jauh dari kamu, perasaan dia semakin ingin ketemu. Ketika kalian dekat, energinya kayak berjauhan, tapi ketika lagi jauh, justru energinya itu kangen banget, rindu banget. Aku ngelihatnya di sini berat hati juga sih dia pergi dari kamu tuh dengan berat hati. Jadi belum ada keikhlasan, belum ada melepaskan, ya, masih ada melekat. Kok aku ngelihatnya orang ini sepertinya stres ya teman-teman. Yang terlihat di sini adalah dia kayak merasa tidak pernah cukup. Apa yang dia lakukan sepertinya kayak kurang aja. Terus jujur teman-teman, dia itu ada rasa tidak percaya diri ya. Ada rasa ketakutan, menginginkan kamu, cuman takut. Larut dalam pemikiran dia sendiri. Jadi belum dicoba, rata-rata kayak aku udah takut, aku takut kayak gitu. Terus di sini ada kartu Cupid arrow, ya. Artinya, teman-teman, kalau kau tanyakan kadar cinta dia kepada kamu, saya ngelihatnya cintanya itu tetap ada, tetap dia rasa ketertarikan yang besar sama kamu. Kayak aku bisa bilang sudah terkunci gitu loh. Ada satu kuncian dari kamu tuh yang buat dia nggak bisa lupa sama kamu. Nah, itu ada suara anakku nangis ya, mohon maaf ya teman-teman. Biasa dia kalau nakal suka dimarahin bibinya. Nah, ini aku lihatnya ada kartu shadow work. Shadow work itu artinya lebih lebih larut kepada ketidakyakinan gitu. Kalau kita bilang shadow work itu berarti sesuatu yang gelap, kayak ada dark side dirinya dia yang dia harus lawan, dan itu nggak bagus. Mungkin egonya dia, keinginan dia, ya, kontrolnya dia, itu harus dilawan. Dan yang aku lihat di sini, kamu sama dia itu masih ada kayak unfinished business, ya. Unfinished businessnya itu lebih tepatnya kayak mungkin pergi secara tiba-tiba, terus hubungan ini tiba-tiba kena gaslighting dia, atau kamu gaslighting dia. Jadi ada yang masih buat penasaran gitu, masih ada pertanyaan di kepala kamu, ini sebenarnya gimana sih energinya gitu kan, suka nggak sih dia sama aku atau enggak gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini itu yang sekarang ada dalam kepalanya dia. Kalau kamu bicara mengenai cinta, apakah dia di sini mau banget ketemu sama kamu? Mau sekali ketemu untuk bicara banyak hal, ya. Bicara banyak hal itu bisa melingkupi dia mau tahu kabar kamu sekarang gimana, keadaan kamu kayak apa. Dan kita lihat lagi, apa koneksi langsungnya kepada kamu? Apa koneksi langsungnya kepada kamu? Apa koneksi langsungnya kepada kamu? Ada kartu Five of Swords. Ada love and hate. Aku ngelihatnya ada cinta, ada benci. Dan mungkin ada kendala dari komunikasi kalian.
ya. Egonya masih saling apa ya, saling gontok-gontokan aku lihatnya. Karena kartu Five of Swords di sini itu bukan sesuatu yang baik, teman-teman. Kayak ada menorehkan luka, ya. Terus mungkin kalian belum bisa bekerja sama untuk saling bicara. Terus kita lihat ya koneksi langsungnya kepada kamu. Sekarang ini dia tuh banyak berpikir, banyak ketarik ke masalah kalian. Jadi energinya itu sebetulnya kalau kamu lihat dia strong, ya sebetulnya dia lemah. Karena sebetulnya dalam pikirannya dia di sini masih terus terbawa ke pikiran kamu. Jadi mikirin kamu itu sering loh sekarang ini. Belakangan sering banget mikirin kamu. Kenapa? Karena ya itu masih ada unfinished business antara kamu sama dia. 7 Pentacles dan ada kartu Knight of Wands. Ini lebih kayak menunjukkan gini, teman-teman. Dia merasa dia tuh pengen punya planning, tapi entah cukup sama kamu atau enggak. Maksudnya gini, dengan segala dengan apa yang dia miliki, dengan segala kemampuannya, dia pengen mengupayakan kamu tuh untuk masa depannya. Cuman kamu di sini menolak atau enggak? Yang dia harus hadapi kan adanya sebuah defensif dari kamu, ya. Yang aku lihat di sini, defensif dari kamu ini yang dia mau hilangkan. Karena aku kelihatnya di sini dia cukup nyalinya besar loh. Mau bener-bener memperjuangkan harapan untuk bersama kamu. Aku ngomong ini gak halu, karena orang ini sepertinya secara mental itu gak tenang. Pikiran dia tuh gak tenang karena tertarik ke kamu. Dia malah kayak ngerasa di gaslighting sama kamu, ya. Berasa kayak hubungan ini itu nggak ada kelanjutannya, berhenti begitu saja. Dia minta ketemuan, pengen bertemu fisik sama kamu. Berikanlah waktu. Untuk apa? Untuk bisa ngobrol, untuk bisa ketemu. Berikanlah kesempatan. Mungkin nggak kamu berikan dia kesempatan, ya, untuk bisa mendekatimu, untuk lebih bisa lebih bisa calm down, lebih bisa mendengarkan, atau kamu juga lebih bisa menerima dia. Kira-kira bisa apa enggak? Dia bilang gini, kalau kamu mau bicara mengenai salahku semua, tentunya nggak begitu, gitu kan. Kalau misalnya memang ada ketidakjelasan di hubungan kita, salahnya itu bukan hanya dari aku, tapi dari diri kamu juga. Karena kalau kita bicara masalah cinta, itu nggak ada yang salah sepenuhnya, nggak ada yang benar sepenuhnya. Semuanya ditanggung renteng. Jangan membuat keputusan kayak sepihak doang, tapi nggak mikirin efeknya gimana ke depannya. Dia bilang di hatinya itu kayak masih belum bisa berdealing gitu loh, teman-teman, dengan kondisi ini sekarang. Dia bilang kalau kita sama-sama terbuka, nanti kita akan ketemu jalannya. Itu yang dia bilang, ya. Secara mentally, secara physically, orang ini pengen dekat dengan kamu. Apa rencana dia? Pengen adanya hubungan yang ibaratnya kayak kayak baikan lagi, hubungan yang sehat. Semuanya tuh dihadapi dengan kepala dingin,
minta kesempatan lagi dari kamu. Coba deh, dia tuh cuma pengen apa? Kamu berikan dia kesempatan, at least biarkanlah dia membuktikan, karena dia itu merasa apa ya, merasa kalau deket sama kamu, kenapa dia pengen ada opportunity? Karena ada kenyamanan, karena dia mendapatkan ketenangan ketika sama kamu. Mungkin itu terasa dikala kalian sudah berantem hebat. Ternyata aku nggak bisa lepas dari kamu ya. Nah, di sini yang aku lihat teman-teman, dia tuh pengen jadi orang yang baru, datang dengan cinta terbaiknya. Ya, di sini dia pengen bersikap tegas tentang masa depannya dengan kamu. Karena aku melihat ya, dia ini kalau kamu berikan dia kesempatan, dia akan mengupayakan untuk tetap bisa fokus dan punya masa depan sama kamu. Aku ngomong masa depan, di rekamanku ya menunjukkan 11-11. Mudah-mudahan itu salah satu gateway orang ini bisa membuktikan sesuatu kepada kamu. Karena aku ngelihatnya ya, tujuan baik dia itu ketika kesempatan itu diberikan, maka dia akan mengupayakan sebaik-baiknya. Nih ya, apa yang tidak bisa lepas dari kalian adalah adiksi, adanya obsesi, adanya apa ya, cinta yang berlebihan, kemelekatan yang besar. Ini yang nggak bisa lepas dari kalian. Jadi bayangkan orang ini tuh sebegitu mengerti kamu dan ada di samping kamu ya. Untuk menebak perasaannya juga tidak sesulit itu teman-teman ya. Selama ini belum putus ya, the devil-nya belum putus, maka orang ini akan selalu bolak-balik ya, datang pergi dalam hidup kamu. Belum lagi nanti kamu ketarik lagi sama energi dia. Aku lihatkan dulu di sini. Wow, the sun. Pengen membuka semua. Pengen menyatakan kejujuran sama kamu. Pengen tidak ada yang ditutup-tutupi lagi dari kamu. Ingin directly langsung komunikasi dengan kamu. Apakah ada pertemuan fisik dalam waktu dekat? Saya ngelihatnya ada kartu Three of Wands. Yes, mungkin maksimal 3 bulan lagi, maksimal ya, kamu akan bertemu dengan orang ini, dimana orang ini akan menjelaskan segala unek-uneknya. Dengan dia ngomong langsung, ketemu sama kamu, maka di sini dia bisa menyimpulkan sebetulnya perasaan kamu tuh kayak gimana. Apa yang membuat kalian bisa bersatu? Nah, teman-teman, ketika kalian sudah bicara, maka akan membuka sebuah pintu. Ya, pintu itu untuk apa? Untuk rencana-rencana ke depannya seperti apa. Ada kartu Eight of Cups di sini lebih menunjukkan bahwa pengen memperbarui sesuatu. Kira-kira apa yang sudah expired, apa yang sudah pernah jadi masalah, tinggalkan deh. Yuk kita sama-sama benahi. Ada kartu King of Swords. Saya melihatnya pikirannya cukup clearly, cukup berani dan cukup tegas untuk membicarakan ini sama kamu. Ya, sebetulnya nggak enak loh teman-teman kalau misalnya kita punya orang yang pernah dekat sama kita terus tiba-tiba kayak asing. Ya, dia tidak mau lagi asing sama kamu. Ya, segala kesalahpahaman yang ada, please diluruskan gitu loh, dirunutkan. Nggak mungkin kan kalau dua orang yang terkoneksi salahnya cuma dari dia. Harus saling introspeksi.
dalam benak dia kamu tuh gagah, kamu tuh cantik, menarik ya. Kamu tuh punya karakter yang baik, kata dia gitu. Kamu tuh pandai untuk menggalau semua namanya sifat-sifat negatif. Selama ini berarti aku sadar ya, ketika aku bacakan ini, kamu itu adalah supporternya orang ini. Karena kamu sendiri memberikan efek positif di mana energi negatif, misalnya ya, dia kan selalu berpikiran negatif gitu, kamu yang selalu support dia, kamu yang bilang jangan gini, jangan gitu. Bener nggak? Kita lihat lagi di sini. Tuh, banyaknya kesalahpahaman yang memang harus diluruhkan, harus diselesaikan, ya. Dia merasa hatinya sepi, nggak ada kamu. Kayak lukisan tanpa kanvas, kayak rokok tanpa asbak, kayak langit tidak berganti ya. Langit misalnya cerah terus nggak ada hujannya, kan panas. Kayak gitu. Ketika tanpa kamu hidupnya dia tuh penuh dengan drama. Dan ketika di dekat kamu, dia itu merasa komplit. Dia merasa kamu tuh memang adalah pelengkap. Kamu tuh adalah orang yang bisa memberikan hidup buat dia. Selain cuman kenyamanan ya, kamu memberikan dia semangat. Semangat itu yang membuat dia panjang umur, panjang umur, panjang umur. Coba, apa jadinya kalau nggak ada kamu? Ya, buat kalian di sini yang mungkin sedang jauh dengan orang ini, banyak berantemnya, coba mulai sekarang ngomongnya baik-baik. Aku memang nggak bisa menjamin apakah kalian berjodoh ya dengan orang ini. Tapi kalau misalnya kalian sama-sama belajar, sama-sama berubah, insya Allah bisa. Dan aku akan lihatkan di sini nama-nama orang yang mungkin masuk ke dalam bacaan ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman, ya, berlatih lagi dengan fokus intuisi kamu, dan kita akan lihat secara physically, secara fisik, secara tampilan dia gimana sekarang. Aku merasa dia galaknya nambah ya. Kalau dia cewek, dia lebih banyak bekerja. Kalau misalnya cowok, sifatnya itu lebih apa ya, lebih strict gitu loh, lebih tegas. Terus di sini hidupnya kerja. Dia punya ini ya, fokus dengan pencapaian tujuan ya, fokus untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang di sekitar. Selalu berusaha untuk apa ya, bekerja keras saya lihatnya. Jadi pelariannya lepas dari kamu mungkin, atau ketika kamu lagi cuek-cuekin dia, ketika dia sendiri fisiknya itu lebih banyak mau bekerja ya, merasa kayak ada sesuatu yang mau dicapai gitu, kayak mengejar sesuatu lah, pokoknya bekerja sebaik mungkin, seperti itu. Dari sini pembacaannya aku akhiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you, selamat siang, bye bye.